Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Amelia dengan NIM 24505010111070. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas akhir sosiologi peternakan. Di sini saya mengambil studi kasus penerapan sistem pakan fermentasi pada ternak di Dusun Karanggondang. Dalam studi kasus ini mencakup lembaga kemasyarakatan, kekuasaan dan wewenang, serta perubahan sosial. Selanjutnya adalah latar belakang dari studi kasus yang saya pilih. Dusun Karanggondang yang terletak di desa Pasegeran, Kecamatan Pandanarum, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah, adalah sebuah daerah dataran tinggi yang kaya akan sumber daya alam dan memiliki potensi besar untuk pengembangan kegiatan peternakan dalam skala besar. Meskipun tersedia berbagai jenis rumput hijau sebagai sumber pakan ternak, masyarakat dusun ini saat ini terlibat dalam kegiatan peternakan dalam skala kecil karena kendala dalam memproses pakan ternak dalam jumlah besar. Nah, tantangan semakin meningkat saat musim kemarau tiba, di mana mengakibatkan pertumbuhan beberapa jenis rumput yang melambat. Secara keseluruhan, ketersediaan hijauan pakan ternak di Dusun Karanggondang dipengaruhi oleh faktor iklim, dengan musim kemarau menyebabkan kekurangan pakan dan musim hujan menyebabkan melimpahnya pakan. Selanjutnya adalah lembaga kemasyarakatan yang berperan dalam studi kasus tersebut, yaitu ada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atau UMY. Fungsi lembaga kemasyarakatan yang pertama yaitu pengendali sosial, di mana membantu mengontrol dan mengawasi peternak dalam pembuatan pakan fermentasi. Yang kedua ada pemenuhan kebutuhan dasar, di mana memberikan edukasi dan pelatihan pembuatan pakan fermentasi. Sosialisasi, melakukan penyampaian materi terkait fermentasi pakan ternak, memberikan pemaparan materi mengenai jenis-jenis pakan ternak dan pengenalan pakan fermentasi. Di samping memberikan pemaparan materi dan pengenalan mengenai jenis-jenis pakan ternak, para mahasiswa UMY yang sedang melakukan KKN di Dusun Karanggondang, mereka juga aktif bersosialisasi atau berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Yang keempat, yaitu menjaga identitas dan solidaritas, di mana para mahasiswa UMY yang melakukan KKN, mereka menjalin kerjasama dengan para peternak lokal untuk mengimplementasikan sistem pakan fermentasi secara lebih luas. Yang kelima, ada penyelesaian konflik, membantu dalam penyelesaian masalah pakan ternak dengan cara melakukan sosialisasi dan pelatihan pembuatan pakan ternak yang difermentasi. Selanjutnya ada ciri-ciri lembaga kemasyarakatan. Ciri yang pertama yaitu memiliki tata kelakuan. Ciri umum lembaga pendidikan, memberikan karakter mahasiswa yang berakhlak mulia dan berwawasan luas. Ciri yang kedua, memiliki kekekalan, yaitu komitmen terhadap nilai-nilai keislaman dan pengembangan ilmu pengetahuan. Ciri selanjutnya, memiliki tujuan sesuai fungsinya, yaitu menghasilkan lulusannya tidak hanya unggul dalam akademik, tetapi juga memiliki karakter yang baik dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Ciri umum selanjutnya, yaitu memiliki alat atau kelengkapan. UMY memiliki infrastruktur dan fasilitas yang lengkap untuk mendukung kegiatan belajar, mengajar, dan penelitian. Berikutnya ada lambang, bisa dilihat di sini lambang dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dan ciri umum yang terakhir, yaitu tradisi tertulis dan tak tertulis, yaitu adanya aturan, sanksi, dan juga reward. Selanjutnya yaitu cara mempelajari lembaga. Di sini ada aspek analisis fungsional, yaitu UMY sebagai lembaga yang membantu masyarakat dalam hal ini peternak, memberikan edukasi mengenai ilmu-ilmu yang belum pernah didapatkan peternak dalam menyelesaikan masalah dan meningkatkan hasil ternak. Yaitu masalahnya dalam hal ini adalah ketika musim kemarau tiba, Dusun Karanggondang ini
ketersediaan pakan ternak itu berkurang karena seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi bahwa pakan ternak di dusun Karanggolan ini bergantung pada iklim. Jadi ketika musim kemarau tiba, pakan ternak berkurang dan ketika musim hujan tiba, pakan ternak berlimpah. Selanjutnya yaitu kekuasaan dan wewenang. Menurut Suharjono Sukanto, kekuasaan diartikan sebagai suatu kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain menurut kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan tersebut. Di sini ada aspek dimensi kekuasaan, yaitu UMY memperoleh kekuasaan dengan cara government, legal, sebagai lembaga pendidikan dan tidak anarki. Selanjutnya yaitu saluran kekuasaan. Melalui mass communication, yaitu para mahasiswa UMY yang tengah KKN di Dusun Karanggundang aktif memberikan penyuluhan-penyuluhan dan bersosialisasi dengan warga setempat. Selanjutnya yaitu sumber-sumber kekuasaan. Kekuasaan yang ada pada UMY adalah karena UMY merupakan lembaga pendidikan di mana kekuasaan ini tumbuh dari pendidikan, keahlian, serta kemampuan yang dimiliki UMY. Selanjutnya ada sumber kekuasaan dilihat dari anggota dan pemimpin Kekuasaan keahlian atau expert. Para peternak taat karena ia yakin bahwa para mahasiswa dari UMY mempunyai pengetahuan khusus atau cara yang baik untuk mengatasi masalah pakan ternak dengan pembuatan pakan fermentasi. Selanjutnya yaitu unsur-unsur kekuasaan, yaitu di sini ada trust. Para peternak percaya kepada para mahasiswa UMY yang melakukan pengabdian masyarakat di Dusun Karanggundang. Para peternak percaya bahwa para mahasiswa ini bisa menyelesaikan permasalahan, yaitu ketika saat musim kemarau tiba di Dusun Karanggundang ini kekurangan pakan ternak. Jadi para peternak percaya bagaimana para mahasiswa ini bisa menyelesaikan permasalahan dengan mengadakan yaitu pembuatan pakan ternak fermentasi atau pakan fermentasi. Yang selanjutnya yaitu cara-cara mempertahankan kekuasaan. Mengadakan sistem-sistem atau kegiatan-kegiatan yang membuat masyarakat semakin percaya kepada UMY, seperti mengadakan kegiatan membuat pakan fermentasi dan lain sebagainya. Yang terakhir, ini ada kekuasaan dan wewenang. Bentuk-bentuk wewenang. Pertama, berdasarkan hubungan tindakan dan dasar hukum. UMY sebagai hukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Yang kedua, berdasar derajat formalitas wewenang, yaitu resmi, sistematis, dan aturan. Yang ketiga, berdasarkan sifat dan dasar kelompok sosial, yaitu teritorial, wewenang dari kelompok yang menyatu secara teritorial. Yang keempat, berdasarkan wilayah wewenang, menyeluruh hampir ke semua sektor. Yang selanjutnya ini ada perubahan sosial. Sumber perubahan sosial. Pertama, adanya pengetahuan tentang ilmu yang sebelumnya belum ada. Yaitu di mana sebelumnya para peternak ini belum ada pengetahuan atau ilmu bagaimana cara membuat pakan fermentasi. Dengan adanya para mahasiswa UMY yang sedang KKN, para peternak terbantu karena mereka para mahasiswa dari UMY memiliki ilmu bagaimana cara membuat pakan ternak fermentasi untuk mengatasi ketika musim kemarau tiba. Selanjutnya yaitu ada kebutuhan dari dalam karena kurangnya ketersediaan pakan yang efektif tadi. Selanjutnya yaitu faktor penyebab perubahan sosial. Yang pertama adalah internal, yaitu penemuan-penemuan baru seperti adanya pakan fermentasi membuat masyarakat Dusun Karanggundang terbantu karena ketersediaan pakan yang berkurang. Yang kedua ada eksternal, yaitu dari lingkungan alam fisik karena musim kemarau menyebabkan berkurangnya ketersediaan pakan. Selanjutnya adalah faktor pendorong. Yang pertama, sistem pendidikan yang maju. Yang kedua, sikap menghargai hasil karya orang lain. Yang ketiga, keinginan untuk maju. Keempat, sistem kemasyarakatan yang terbuka. Dan yang kelima adalah sikap mudah menerima inovasi. Selanjutnya ada faktor penghambat. Yang pertama, sikap masyarakat tradisional. Yang kedua, prasangka buruk terhadap pihak luar. Selanjutnya ini ada study case. Pertanyaan pertama, sumber perubahan sosial yang menyebabkan permasalahan dalam kasus yang Anda pilih. Nah, sumber perubahan sosial
yaitu adanya kebutuhan dari dalam masyarakat untuk mendapatkan pakan yang efektif dan berkualitas. Dan adanya ilmu pengetahuan tentang pakan pada ternak dari mahasiswa UMY. Seperti yang sudah saya jelaskan pada awal tadi, bagaimana adalah kebutuhan dari dalam, yaitu kurangnya pakan yang berkualitas dan juga didukung oleh ilmu pengetahuan tentang pakan ternak dari para mahasiswa UMY. Selanjutnya adalah faktor penyebab perubahan sosial yang menyebabkan permasalahan dalam kasus yang Anda pilih. Faktor yang menyebabkan perubahan sosial tersebut adalah adanya penemuan pakan fermentasi dari para mahasiswa UMY dan lingkungan karena kurangnya sumber pakan yang baik dan berkualitas. Dan yang terakhir, ya ini adalah faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial sehingga kasus Anda berkembang menjadi ke arah perubahan sosial yang negatif. Faktor pendorong sistem pendidikan, faktor pendorong yaitu sistem pendidikan yang maju dari para mahasiswa UMY yang didorong dengan sikap menghargai hasil karya, keinginan untuk maju, masyarakat yang terbuka dan mudah menerima inovasi dari para masyarakat Dusun Karanggodang. Nah, untuk faktor penghambat atau pendorong yang merubah ke arah sosial yang negatif ini tidak ada, karena tadi sudah saya jelaskan faktor penghambat ada dua, yaitu masyarakat yang tradisional dan kurangnya kepercayaan terhadap pihak luar. Mungkin ada beberapa dari masyarakat yang kurang percaya terhadap pihak luar dan masih bersifat ketradisionalan, tapi itu tidak mengganggu untuk perubahan ke hal yang positif. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.